Saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya naik mobil Pajero Sport. Ini Dakar ya. Saya kalau naik mobil harus pakai kacamata hitam supaya tidak silau. Mobilnya Pajero warna putih ini sebetulnya. Tiba-tiba ada kecelakaan tunggal. Dan ini yang sekarang baru viral, yaitu Vanessa Angel dan keluarganya kecelakaan di tol Sidoarjo dari Surabaya mau ke arah Jakarta. Karena ngebut dan tidak hati-hati, katanya sopirnya ngantuk, maka kemudian jatuh oleng. Dan kemudian Pajero Sport yang baru dibeli beberapa bulan sudah hancur. Kemudian menyisakan kematian untuk Vanessa Angel dan suaminya. Kita berdoa untuk jiwa mereka dan juga untuk anak dan juga sopir dan babysitternya supaya diberi kesehatan, cepat pulih karena mereka dirawat di rumah sakit. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya ini tragedi yang ada di pekan yang lalu. Bahkan tragedi itu juga menimpa 3 profesor guru besar dari UGM yang dalam satu mobil kecelakaan. Mereka pun akhirnya dipanggil Tuhan. Duka yang mendalam bagi para profesor-profesor ini yang dipanggil Tuhan. Saya teringat bagaimana susah payahnya para profesor ini untuk mencapai gelar guru besar itu. Dengan segala karya tulis, dengan tulisan-tulisan ilmiah, penelitian, dengan memberi seminar-seminar, mereka baru bisa mendapatkan gelar guru besar atau profesor ini. Juga kita ingat Vanessa Angel yang pernah viral dengan 70 jutanya sebagai gaji. Dan ini juga menjadi viral pada waktu itu. Kita teringat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, itu kecelakaan yang viral di minggu yang lalu. Maka kita semua bisa merasakan bagaimana Tuhan hanya bisa kita serahkan. Kita hanya bisa berpasrah kepada Tuhan dan tidak ada lain lagi. Kecelakaan itu bahkan bukan minggu lalu, tetapi minggu ini. Saya lupa ini masih hari Sabtu. Maka saudara-saudari yang terkasih, cepat diambil juga cepat kemudian mendapatkan berkat. Mereka cepat mendapatkan berkat, mereka berjuang keras untuk mendapatkan gelar guru besar, tetapi dalam sekejap sama-sama direnggut dari mereka kalau memang akhirnya tidak hati-hati dan Tuhan pun juga menghendaki. Maka saya kadang-kadang merasa kita ini hanya titipan Tuhan, baik nyawa kita, baik gelar kita, baik profesi kita, baik kekayaan kita, prestis kita, semuanya hanya titipan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang titipan itu. Injil hari lalu bicara tentang bendahara yang cerdik, yang menggunakan segala kuasanya, kemampuannya untuk mencoba bertahan kalau dia dipecat atau di PHK oleh juragannya, oleh tuannya. Maka dia kemudian mengakali dengan surat utang, kemudian diperkecil utang-utangnya sehingga orang banyak merasa berhutang budi. Nanti kalau bendahara itu sudah dipecat, dia akan bisa ditolong oleh orang-orang yang sudah ditolong karena diringankan hutangnya itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga masih bicara tentang mamon, tentang kekayaan. Gunakan mamon itu untuk mendapatkan keselamatanmu. Supaya kalau kamu nanti tidak mendapatkan keselamatan di dunia ini, kamu masih bisa mendapatkan
keselamatan surgawi. Gunakan mamon itu. Kalau kamu tidak dipercaya mengelola harta kekayaan orang lain, bagaimana kamu akan dipercaya untuk mengelola hartamu sendiri, untuk mengelola segala talenta yang diberikan kepadamu? Dan kamu semua dibutuhkan tanggung jawab dan juga kepercayaan tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagai bendahara yang tidak dipercaya oleh tuannya, maka dia pun juga tidak akan dipercaya untuk mengelola hartanya sendiri, kerohaniannya sendiri, karena dia ternyata dalam hal kecil pun tidak bisa dipercaya. Maka dia pun akan tidak dipercaya juga dalam perkara besar. Sekarang kita merenungkan kisah tentang Vanessa Angel dan suaminya, keluarganya. Bahkan kemarin ada berita dari asuransi jiwa, dari asuransi kecelakaan itu ya, asuransi lalu lintas, dikatakan bahwa mereka tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan asuransi karena kecelakaan tunggal, bukan kecelakaan beruntun atau kecelakaan dari pihak dengan pihak lain. Artinya apa? Memang nasibnya sungguh-sungguh kita tidak menduga tragis. Bahkan asuransi yang biasanya menjadi hak yang mengalami kecelakaan itu pun tidak turun karena kecelakaannya tunggal. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan bagaimana ketika Tuhan menghendaki kita untuk mendapatkan segala bentuk talenta, kekayaan, keahlian, segala bentuk profesi kita, pekerjaan, jabatan. Tuhan kalau menghendaki kita dengan mudah dan lancar semua mendapatkan itu. Dengan prestis sosial, kalau kita dengan mudah kita mendapatkan itu. Tetapi ingat, dengan mudah juga hanya dalam hitungan 1-2 jam, bahkan hanya menit, maka segalanya bisa hilang. Seluruh prestis kita itu bisa diambil oleh Tuhan. Bahkan gelar profesor yang lama harus didapatkan itu pun juga dalam sekejap, bahkan 3 profesor meninggal dalam waktu yang sama. Memang kita mendoakan mereka, tetapi kalau kita merenungkan kembali, innalillahi wa innalillahi roji'un, atau kita semua dari debu, berasal debu, akan kembali menjadi debu. Semuanya adalah milik Tuhan. Kita hanyalah bendahara, pengatur, manajer dari seluruh talenta-talenta itu. Sehingga ketika diambil oleh Tuhan, kita mengikhlaskannya, merelakannya. Tetapi ketika diberi rahmat oleh Tuhan, kita mensyukurinya, tidak melupakan Tuhan, dan tidak melupakan bahwa semua fasilitas itu hanya titipan. Kita hanya menjadi manajer. Mungkin manajer yang juga tanpa gaji, manajer kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mendapatkan berkah yang berkelimpahan, yang mungkin lebih dari yang lain, itu saya bisa bersyukur. Tetapi kenapa kadang-kadang saya ada rasa iri, saya ada rasa jengkel ketika orang lain selalu mendapatkan kesuksesan dan saya tidak sukses? Kenapa saya tidak bertanya pada Tuhan, refleksi dengan rendah hati, kenapa Tuhan rahmat-Mu belum tercurah dalam diriku? Kenapa Tuhan rahmat-Mu tercurahnya sedikit, tetapi saya tetap mensyukurinya? Mana yang kurang Tuhan, supaya saya bekerja keras lagi untuk membuka tangan, menanggapi rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Nah, itu jangan ketika kita sudah diberi kelimpahan, ini milikku, kamu tidak boleh minta, kamu tidak boleh lagi ngemis-ngemis di tempat saya. Kamu tidak bisa mendapatkan ini karena ini hasil kerja kerasku. Semuanya adalah milikku, hasil dari gaji keringatku. Ingat, Tuhan berpengaruh besar dalam setiap rahmat itu.
Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita bisa menggunakan mamon-mamon itu untuk mencapai keselamatan kekal, yaitu bersatu dengan Tuhan sendiri dengan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, mobilnya dengan kecepatan 190. Jangan kekencangan, pelan. Maksimal 100 juga larinya harus 95. Tetapi selamat dan mensyukuri seluruh pemberian Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Weng.